Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama instalasi router OS Mikrotik menggunakan VirtualBox. Bagi yang belum memiliki VirtualBox bisa langsung download di situs resminya yaitu di virtualbox.org. Kemudian di sini ada menu download, diklik aja menu download. Kemudian di sini ada Windows Host, kita klik, kemudian dia akan proses download seperti ini. Setelah selesai download kemudian install. Installnya cukup mudah, tinggal di next saja sampai selesai. Pada laptop ini sudah terinstall VirtualBox. VirtualBox yang saya gunakan adalah versi ini, yaitu versi 6.1. Ini sudah saya install. Kalau kita lihat versinya, nah beberapa versi tidak jauh berbeda dengan versi-versi yang lain. Kemudian setelah kita instalasi VirtualBox, kemudian kita download untuk ISO Mikrotiknya. Di Google ketikkan saja download ISO Mikrotik seperti ini. Kemudian di sini sudah ada alamatnya, kita tinggal klik saja. Seperti ini dia langsung download, kemudian kita download seperti ini. Kapasitasnya sekitar 32 MB ya, jadi tidak terlalu besar. Kita tunggu dulu proses download ini sampai selesai. Baik, langkah berikutnya adalah kita membuat mesin virtual. Kita klik new, kemudian kita beri nama router OS Mikrotik seperti ini. Kemudian ini adalah lokasi penyimpanannya. Kemudian ini tipenya kita pilih order, versionnya kita pilih order, kemudian di next. Kemudian RAM-nya tidak terlalu besar ya, yang kita butuhkan cukup 256 MB saja. Kemudian di next lagi. Kemudian di create, kita akan membuat hard disk virtual. Kemudian di sini tidak perlu kita rubah, ini adalah tipenya. Kemudian kita next lagi. Ini pun juga tidak perlu kita rubah, next lagi. Di sini kita menentukan kapasitas hard disk yang akan kita gunakan sebagai hard disk dari router OS ini. Saran dari saya di sini tidak perlu terlalu besar, karena kalau terlalu besar pada proses instalasinya biasanya akan lama. Dan Mikrotik pun juga tidak membutuhkan disk yang terlalu besar ya, kita pasang 512 MB saja. 512 MB 512 MB seperti ini. Jadi MB di sini ya, bukan gigabit. Oke, kemudian kita create seperti ini, sudah selesai. Kemudian kita lakukan setting. Di sini ada beberapa yang perlu kita rubah. Di sini ada menu sistem. Ini kalau kita mau merubah kapasitas dari RAM atau memori yang kita tentukan tadi. Di sini pun juga kita bisa menentukan prosesor ya, misalnya prosesor kita tinggi mau diberikan atau dipasangin di sini 2 core juga boleh. Kemudian di display tidak ada yang perlu kita rubah. Yang perlu kita rubah di sini adalah di network ya. Pada VirtualBox ini tersedia 4 adapter. Jadi kalau router itu minimal ada 2 interface. Nah, di sini disediakan 4, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Biasanya minimal router itu ada 2 interface, ada 2 NIC atau header. Nah, kita pasang saja di sini adapter 1, adapter 2. Oke, adapter 1 saya aktifkan. Di sini banyak pilihannya tergantung kebutuhan. Kali ini saya akan menggunakan NAT ya. Kemudian adapter 2 saya akan arahkan ke laptop ini. Kita pilih host only adapter. Ini aturannya. Ini NAT, dia nanti akan terkoneksi langsung ke internet melalui interface laptop ini. Kemudian sudah kita oke. Kemudian yang kedua kita jalankan. Seperti ini. Di sini dia
meminta file ISO yang kita download ya. Kita pilih di sini ya ini, atau boleh kita kalau belum tampil di sini maka kita klik di sini, kita tentukan hasil dari download kita tadi disimpan di mana lokasinya. Jadi kita cari ya seperti ini. Oke. Kemudian di open, nah seperti ini. Kemudian ini kita pilih, di choose, nah seperti ini. Kemudian klik start. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Nah, seperti ini tampilan instalasi router OS ya. Di sini ada beberapa aplikasi. Kalau kita di sini ada beberapa aplikasi dari router OS, tergantung kebutuhan ya. Untuk kali ini akan saya install semuanya. Di sini bisa kita lihat untuk melakukan instalasi select all with A. Jadi kita tekan tombol A di keyboard. Nah, dia akan memilih semuanya seperti ini. Kalau kita ingin memilih beberapa saja, kita tekan M seperti ini. Kemudian kita arahkan arah tombol atas bawah pada keyboard. Kemudian untuk menchecklistnya kita tekan spasi di keyboard seperti ini. Ya, seperti ini. Cuma di sini kita install semuanya. Saya tekan A. Nah, seperti ini. Kemudian untuk melakukan proses instalasi kita tekan I di keyboard. Tekan I. Nah, seperti ini. Dia akan muncul pesan, do you want to keep all configuration? Apakah kamu ingin menjaga konfigurasi yang lama ya? Karena ini kita melakukan instalasi baru, jadi kita pilih no saja seperti ini. Nah, kemudian continue, kita tekan Y di keyboard. Nah, seperti ini proses partisi ya. Jadi dia sangat cepat karena kapasitas harddisknya hanya 512 tadi. Kalau kita menggunakan harddisk dengan kapasitas besar, misalnya bergiga-giga, maka proses formatnya cukup lama seperti itu. Kemudian di sini tekan enter untuk merestart ya. Jadi sebelum kita restart, karena kita tadi pasang ISO Mikrotik di sini, kita klik kanan. Nah, ini kalau dia terchecklist berarti dia sedang terpasang. Kalau ini dengan kondisi seperti ini kita tekan enter di keyboard, maka dia akan melakukan proses pengulangan untuk instalasi ya, karena dia membaca ISO Mikrotiknya masih ada di sini ya. Seperti itu. Baik, akan saya buktikan. Saya coba, saya tekan enter tanpa melepas ini ya. Oke. Maka dia akan proses dari awal lagi ya, karena dia membaca ISO yang terpasang di sini seperti ini. Jadi kalau kita sudah selesai melakukan instalasi, maka Mikrotik ISO di sini checklistnya ini kita buang ya. Kita klik kanan di sini, kemudian klik kiri di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada notifikasi untuk mereject atau melepas ISO Mikrotik yang terpasang. Kemudian kita force unmount ya, seperti ini. Nah, kalau sudah berwarna buram seperti ini berarti dia sudah terlepas. Kemudian baru kita reboot. Untuk rebootnya di sini kita cari reset ya. Nah, ini. Oke, kita reset. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Sudah ya, proses instalasi sudah selesai. Baik, langkah berikutnya kita akan mempelajari konfig-konfig dasar pada router Mikrotik. Yang pertama di sini kita akan mencoba untuk login, usernya admin, kemudian passwordnya blank, tidak ada, tidak perlu kita ketikkan apa-apa, tinggal kita enter saja pada tombol enter di keyboard. Nah, seperti ini. Oke. Ini adalah tampilannya pada router OS. Tadi di awal kita memasang dua interface, dua NIC atau dua header. Kita bisa lihat di sini interface print seperti ini. Nah, seperti ini. Karena Mikrotik ini turunannya Linux, jadi dia mengadopsi beberapa konsep seperti di Linux. Contohnya misalnya fungsi tab ya. Jadi kalau misalnya kita mengetikkan perintah enter, kemudian kita tekan tombol tab,
di keyboard, maka dia akan melengkapi ya. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian print, kita ketik PR, kita tap, dia akan melengkapi seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan konfigurasi di router OS. Nah, jika kita kesulitan menggunakan perintah-perintah dasar seperti ini, kita bisa menggunakan aplikasi bantuan untuk remote Mikrotik ini ya. Contohnya di sini kita akan menggunakan Winbox ya. Winbox seperti ini ya. Saya jalankan Winbox. Oke. Kemudian pada Winbox di sini akan kelihatan MAC address dari Mikrotik ini, juga IP-nya. Karena ini belum kita konfigurasi, maka IP-nya di sini terbaca 0000 seperti itu. Oke. Sekarang akan kita coba remote, kita klik MAC address-nya seperti ini. Loginnya admin, passwordnya tidak ada, kemudian kita klik connect. Nah, seperti ini tampilannya. Kita oke aja ini. Nah, seperti ini. Ya. Di sini kita bisa melakukan beberapa konfigurasi seperti itu. Kemudian juga kita bisa melakukan remote menggunakan putih seperti ini. Remote putih ini syaratnya laptop ini harus terhubung terlebih dahulu pada Mikrotik ini. Jadi nanti kita masukkan IP-nya di sini. Beda dengan menggunakan Winbox. Kalau Winbox cukup MAC address-nya, dan MAC address-nya terdeteksi secara otomatis ya. Kalau menggunakan putih, maka kita akan berhadapan dengan CLI. Jadi tampilannya hitam seperti ini juga. Kemudian yang lain bisa juga menggunakan browser. Sama, kalau browser itu harus terkoneksi terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan menghubungkan Mikrotik ini dengan laptop kita. Berarti kita harus memberikan IP address pada Mikrotik ini. Oke. Langkah untuk memasang IP address, saya akan menggunakan Winbox di sini untuk lebih mudahnya. Yang terhubung langsung ke laptop kita adalah interface Ether 2 ya. Dimana kita mengetahuinya di sini ya. Jadi adapter 2 host only adapter. Host only adapter ini terhubung langsung ke laptop kita. Kalau kita lihat di sini, klik kanan, kemudian open network, kemudian change adapter option. Nah, ini ada dua di sini ya, ini. Jadi adapter 2 itu terhubung dengan ini ya. Oke. Maka yang harus kita setting IP-nya di sisi routernya Ether 2, di sisi laptopnya yang Ether 2 ini. Oke, sekarang kita setting IP address, cari address ya, ini. Kemudian kita klik add ya, kemudian kita pasang misalnya 10 10 10 1. Kita menggunakan /24, kita arahkan ke Ether 2 ya, kan adapter 2 yang terhubung di sini, adapter 2. Nah, itu ya. Yang ini ya. Oke. Pilih Ether 2, kemudian kita apply seperti ini. Oke, kita oke. Nah, ini sudah ya, sudah ada IP-nya. Begitupun di sini ya, kalau kita cek IP-nya, IP address print. Nah, ini ya, sudah muncul. Oke. Kemudian pada sisi router sudah kita konfigurasi. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mengkonfigurasi pada sisi kliennya atau sisi laptopnya. Kita pilih properties, kemudian IP versi 4, properties. Nah, di sini kita tentukan IP-nya 10 10 10 2 misalnya seperti ini. Kemudian kita oke. Ya. Kemudian kita coba jalankan command prompt, ketik aja cmd, kemudian ini kita jalankan. Nah, seperti ini. Kita ping ya, saya perkecil. Kita coba ping 10 10 10 1. Nah, ini sudah connect ya, sudah reply.
Berarti router dan laptop kita sekarang kondisinya sudah terkoneksi. Kalau sudah terkoneksi seperti ini, kita bisa remote menggunakan Winbox ya, bisa kita menggunakan IP. Contohnya misalnya saya ulang seperti ini. Kita bisa remote by IP di sini ya. Jadi kita klik ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian bisa juga kita remote menggunakan tadi putih ya. Putih. Ini kalau kita dalam jaringan mau melakukan konfigurasi tidak perlu mendatangi router kita ya. Yang penting kita berada dalam jaringan, maka kita sudah bisa meremote router kita. Misalnya tadi 10 10 10 1. Oke, kita menggunakan SSH di sini. Nah, seperti ini. Nah, oke, yes. Nah, admin password. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kalau menggunakan SSH ya pada putih. Bisa juga menggunakan telnet ya. Di sini ada telnet. Ini dia. Oke. 10 10 1 seperti ini. Ya, sama saja admin. Nah, seperti ini. Cuma menggunakan telnet tidak disarankan karena telnet ini user dan password yang kita masukkan masih belum aman ya, masih menggunakan plain text, tidak seperti pada SSH. Kalau SSH sudah dienkripsi seperti itu. Kemudian juga bisa menggunakan browser ya. Kita menggunakan browser 10 10 10 1 seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya untuk di browser ini sama seperti tampilan di Winbox seperti ini. Ya, seperti ini ya. Jadi sama. Oke, ini config dasar yang perlu kita ketahui. Kemudian setelah ini baru kita bisa masuk ke bab berikutnya, misalnya melakukan setting internet gateway dan seterusnya seperti itu.